Jadi SMBR ini beberapa bulan lalu kalau saya coba cek archive, mungkin 2 bulan, hampir 3 bulan yang lalu lah terakhir kita bahas si SMBR. Beberapa kali kita membahas bahwa ini seharusnya salah satu perusahaan semen yang menarik untuk diperhatikan, pendapatannya juga agak berbeda, jadi kayak outliers ya my friends dibandingkan dengan SMGR, dibandingkan dengan INTP, dia malah tumbuh secara signifikan pendapatannya, baik pendapatan maupun dari sisi labanya dia. Itu kita cerita dari sisi kinerja kuartal 1 dan kuartal 2. Nah, pas dia rilis kuartal ketiga ternyata ada bisa kita bilang nih positive surprise ya. My friend perhatikan secara seksama ya. Di sini pendapatan untuk kuartal kedua disebutkan bahwa 1 triliun 93 miliar ya. Jadi ini sebenarnya sudah naik dibandingkan tahun sebelumnya. Di mana tahun sebelumnya itu 835 miliar nih my friends. Dan kalau misalnya my friends lihat untuk labanya, untuk laba periode berjalannya my friends ya, ini dari 7,3 miliar menjadi 76 miliar. Jadi emang naiknya sudah signifikan. Ini untuk kinerja kuartal kedua. Nah, kalau misalnya kita lihat di kuartal ketiga, dari pendapatan 1, sekian 93 T, ini menjadi 1,7. Jadi ini lonjakannya ini sangat-sangat signifikan sebenarnya di kuartal ketiga ini, my friends. Dan kalau misalnya my friends lihat, dengan melihat keadaan ini, labanya si SMBR itu juga mengalami peningkatan ya dari di sini kalau my friends 76 miliar, di sini menjadi 149 miliar. Jadi kinerja di kuartal ketiganya ini bisa dikatakan sangat positif banget ya. Nah, pertanyaannya adalah, ini kok perusahaan fundamentalnya terus membaik, kok harga sahamnya belum kemana-mana ya Pak, masih di situ aja. Nah, ini yang kadang-kadang kalau fundamental ini butuh waktu. Kalau misalnya kita lihat, memang ada salah satu pemegang saham utamanya, bukan utama ya, skalanya cukup besar, itu terus melakukan penjualan my friends. Ini yang akhirnya memberikan tekanan ya. Jadi kalau my friends lihat, di situ ada salah satu pemegang saham memang terus melakukan penjualan yang bikin akhirnya setiap mengalami kenaikan, terus turun lagi sahamnya. Tapi kalau ditanya, dari sisi kinerja keuangannya atau dari sisi fundamentalnya ini sebenarnya bagus banget ya. Apalagi kalau industri semen itu benar-benar pulih. Ini belum pulih aja bagus, apalagi kalau sampai benar-benar pulih, harusnya ini akan menjadi salah satu yang akan signifikan dari sisi kinerjanya. Jadi ini tetap bisa diperhatikan meskipun saya harus jujur geraknya lama banget my friends.